Baik, sebelum sidang dimulai, saya selaku protokoler akan membacakan tata tertib persidangan. Hadirin dimohon untuk dapat memperhatikan tata tertib yang akan saya bacakan. Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata tertib menghadiri persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing, seperti memberi hormat pada hakim apabila keluar dan masuk ruang sidang, dan memelihara ketertiban dalam sidang. 4. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak dalam bentuk alat maupun benda. Siapapun yang bersikap tidak sesuai dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah diperingatkan oleh hakim ketua masih tetap tidak menaati tata tertib, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan. Majelis hakim akan segera masuk ke ruangan. Iya. Majelis hakim akan segera masuk ke ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar persidangan hari ini lancar dan mendapatkan putusan yang seadil-adil. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum persidangan dimulai, diingatkan kepada semua yang ada di dalam ruang sidang ini untuk tidak membuat suara-suara gaduh yang dapat mengganggu jalannya persidangan, dan dimohon untuk menonaktifkan segala alat komunikasi. Baik, selanjutnya majelis hakim akan membacakan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan nomor penetapan 567 garis miring Pengadilan Data Gugatan garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Medan tentang penunjukan majelis hakim dengan susunan Dr. Naila Razana Mira SMH sebagai Ketua Majelis, dibantu oleh Marif Musafak SMH dan Nur Adila SMH masing-masing sebagai hakim anggota Pengadilan Negeri Medan, serta dibantu pula oleh Panitera Pengganti Najwa Linda Rahma Fitri SMH, Ibu Nasma Ali SH sebagai petugas pengadilan, dan Ibu Nazwa Syafira SHG sebagai rohaniawan. Baik, dikarenakan memang persidangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka persidangan akan segera dimulai. Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara prestasi pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara
3/8/Pengadilan Negeri Medan antara Nabila Rizky selaku penggugat melawan Nibras Hasan selaku tergugat 1 dan Oktaviani Putri selaku tergugat 2 pada hari ini Kamis 13 Juni 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 13 Juni 2024, maka agenda sidang pada pagi hari ini adalah pembacaan gugatan oleh pihak penggugat. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah menerima surat kuasa dari penggugat untuk bertindak selaku kuasa hukum penggugat? Sudah ya, Mr. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat dipersilakan maju untuk menyerahkan surat kuasa, kelengkapan dan garis kuasa, kartu anggota advokat dan berita acara sumpah advokat saudara ke majelis hakim. Terima kasih. Baik, selanjutnya apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk membacakan gugatan saudara? Sudah siap yang mulia. Baik, begitu kepada pihak tergugat silakan mendengar dan menyimak dengan baik gugatan dari penggugat. Kepada kuasa hukum penggugat silakan dibacakan gugatannya. Baik, izin yang mulia. Gugatan Puan Prestasi tanggal 2 Mei 2024 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Zafar Faren SHMH dan rekan saya Natasha Eugenia SHMH, advokat yang berkantor di di Zelvan Eugenia and Partner yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 52 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2024 bertindak untuk dan atas nama klien kami dengan nama Nabila Rizky, tempat tanggal lahir Medan 25 Mei 1990, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Ganing Ginting Komplek Royal Sumatera, nomor 23A Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pekerjaan wira swasta yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini hendak mengajukan gugatan kepada atas nama Nibras Hasan umur 32 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Hayamuruk nomor 10, Kelurahan Petisan Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Dan Oktaviani Putri, 30 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Hayamuruk nomor 10, Kelurahan Petisan Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Adapun mengenai duduk perkara adalah sebagai berikut, bahwa penggugat dan tergugat 1 telah menjalin suatu kesepakatan dalam pembelian 1 unit kondo Podomoro Tower Norton lantai 35E yang berada di gedung kondo Podomoro Tower yang beralamat di Jalan Putri Hijau, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Pada saat itu penggugat sebagai pembeli sedangkan tergugat 1 sebagai penjual, bahwa antara penggugat dan tergugat telah sepakat dengan harga pembelian yaitu 1 unit sebesar 4.100.000.000 rupiah yang pajak pengalian dan PPN-nya ditanggung oleh penjual. Bahwa atas kesepakatan harga tersebut maka penggugat telah membayar down payment atau uang pajar sebesar 50 juta rupiah atas pembelian 1 unit kondo Podomoro Tower yang berada di gedung kondo Podomoro Tower Norton beralamat di Jalan Putri Hijau pada 18 Desember 2023. Dan adapun sisa pelunasan sebagaimana disepakati oleh penggugat dan tergugat paling lama dibayarkan di tanggal 30 Januari 2024 dengan syarat renovasi bocor kondo Podomoro Tower sudah selesai. 4.
4. Bahwa untuk mempertegas kesepakatan antara penggugat dan tergugat terkait pelunasan dan khawatir satu pihak ingkar janji, maka dalam kwitansi tertanggal 18 Desember 2023 tertuang beberapa ketentuan yakni sebagai berikut. 1. Harga 1 unit kondo Podomoro Tower Norton lantai 35E disepakati sebesar 4 miliar 100 juta rupiah. B. Pajak pengalihan dan PPN ditanggung oleh pemilik atau penjual, yakni adalah tergugat. C. Adapun sisa pelunasan paling lama 30 Januari 2024 dengan syarat renovasi bocor kondo Podomoro Tower sudah selesai. Ada pula catatan transaksi ini tidak bisa dibatalkan secara sepihak. 5. Atas kesepakatan sebagaimana yang dituangkan tergugat 1 dalam kwitansi tertanggal 18 Desember 2023, penggugat maupun tergugat telah siap menerima konsekuensi atas kesepakatan tersebut dengan uang panjar sebesar 50 juta rupiah. Bahwa seiring berjalannya waktu sebagaimana kesepakatan ini tertuang dalam kwitansi, ya maka pada tanggal 11 Januari 2024 penggugat menyampaikan kepada tergugat 1 akan melakukan pelunasan pembayaran unit tersebut pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 13.30 di kantor Podomoro Tower Norton nomor 7. Bahwa kemudian pada hari itu penggugat membawa uang sebesar 4 miliar 50 juta rupiah dengan maksud untuk melakukan pelunasan 1 unit kondo Podomoro Tower. Namun sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17, tergugat 1 tidak hadir sebagaimana yang telah terjadwalkan sebelumnya. 7. Bahwa kemudian alangkah terkejutnya penggugat pada tanggal 18 Januari 2024 tepatnya pada sore hari, penggugat dikejutkan dengan adanya surat kuasa hukum tergugat 1 yang mana berisi tergugat 1 tidak mau melakukan jual beli dengan alasan tidak diberi persetujuan oleh istri. 8. Bahwa penggugat merasa alasan pembatalan yang disampaikan oleh tergugat 1 kepada penggugat merupakan alasan yang tidak masuk akal dan sangat mengada-ngada. Sebab ini disampaikan 1 hari di mana penggugat telah melakukan pelunasan unit kondo Podomoro Tower sebesar 50 juta dan sudah hampir 1 bulan lamanya penggugat telah melaksanakan DP sebesar 50 juta rupiah. 9. Perlu disampaikan bahwa down payment dalam peraturan perundang-undangan dengan istilah uang panjar sebagaimana ketentuan dari pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHP yang salah satu pihak yang menyatakan bahwa jika pemberian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian dengan menyuruh pihak lain memiliki atau mengembalikan uang panjarnya. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan pada pasal 1457 dan 1458 KUHP yang mana menyatakan sebagai berikut. Pasal 1457, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lainnya untuk membayar harga yang dijanjikan. Pasal 1458, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang harga barang tersebut, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. 10. Namun demikian, walaupun tergugat 1 melakukan pembatalan secara sepihak, penggugat tetap berusaha berkomunikasi dengan tergugat 1 dengan maksud agar permasalahan jual beli ini diselesaikan dengan bermusyawarah. 11. Bahwa setelah melakukan komunikasi kepada kuasa hukum tergugat 1, maka antara penggugat dan tergugat telah bertemu dan bermusyawarah terkait dengan pembelian unit tersebut. Namun tergugat tetap ingkar dan tidak mau melanjutkan penjualan tersebut, serta tergugat 1 dan tergugat 2 tidak memiliki itikat baik dalam melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati. 12. Bahwa tergugat 1 berulang kali meminta tolong kepada penggugat tepat janji melakukan pelaksanaan pelunasan 1 unit kondo Podomoro Tower. Namun kenyataannya
justru tergugat satulah yang tidak memiliki itikat baik tersebut. 13. Bahwa oleh karena itu perbuatan tergugat satu bersama dengan tergugat dua yang sampai ini tidak memiliki itikat baik kepada penggugat, maka uang down payment sebagai tanda jadi merupakan perbuatan yang uang prestasi. 14. Bahwa begitu juga dengan perbuatan dari tergugat satu yang tidak melaksanakan kesepakatan perjanjian penjualan unit tersebut kepada penggugat mengakibatkan penggugat mengalami kerugian baik secara material maupun imaterial, yaitu rinciannya sebagai berikut. Kerugian material adalah kerugian berupa down payment sebesar 50 juta rupiah. Kemudian untuk kerugian imaterial, bahwa penggugat dalam melakukan upaya-upaya tergugat melaksanakan kesepakatan dengan baik secara litigasi maupun non litigasi dengan membayar honorarium fee kepada kuasa hukum. Selain itu juga penggugat telah telanjur menyampaikan kepada keluarga, sahabat, dan rekan bisnis akan memiliki satu unit kondo Podomoro Tower. Namun pembeliannya tak kunjung terrealisasi dan telah kehilangan kepercayaan dari orang. Maka dari itu penggugat mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar 5 miliar rupiah. Kemudian bahwa oleh karena itu dikhawatirkan terjadinya aktivitas atau pengalihan hak satu unit kondo Podomoro Tower, maka untuk itu penggugat memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja untuk tidak melakukan aktivitas apapun maupun pengalihan hak kepada siapa saja terhadap satu unit kondo Podomoro Tower tersebut. 15. Bahwa oleh karena perbuatan antara tergugat satu dengan tergugat dua berawal dari itikat baik dan telah sepakat melakukan jual beli sehingga patut beralasan hukum, yaitu kwitansi tertanggal 18 Desember 2023 dengan pembayaran tanda jadi sebesar 50 juta rupiah dengan harga jual 4 miliar 100 juta rupiah. Bahwa oleh karenanya tergugat satu melakukan perbuatan ingkar janji berupa tidak berkeinginannya melaksanakan suatu perikatan atau peralihan hak atas satu unit kondo Podomoro Tower tersebut milik tergugat kepada penggugat. Sedangkan penggugat telah melakukan pembayaran uang panjar unit tersebut sebesar 50 juta rupiah dan telah menyiapkan uang sebesar 4 miliar 50 juta rupiah, maka sudah sepatutnya tergugat diperintahkan untuk melaksanakan lanjutan perikatan jual beli peralihan satu unit kondo Podomoro Tower tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, kuasa hukum 2. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut. 1. Melakukan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1 bersama dengan tergugat 2 telah melakukan perbuatan luar prestasi. 3. Menyatakan kwitansi tertanggal 18 Desember 2023 atas pembayaran panjar sebesar 50 juta rupiah terhadap pembelian 1 unit kondo Podomoro Tower Mountain lantai 35E yang terletak di gedung kondo Podomoro Tower Mountain beralaman Jalan Putri Hijau, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dengan harga jual 4 miliar 100 juta rupiah sah dan berkekuatan hukum. 4. Memerintahkan para tergugat untuk melaksanakan penjualan atau pengalihan hak dan menerima sisa pembayaran pelunasan atas satu unit kondo Podomoro Tower Northern lantai 35E yang terletak di gedung kondo Podomoro Tower Mountain beralamat Jalan Putri Hijau, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dengan harga 4 miliar 50 juta rupiah dari penggugat. 5. Menyatakan sah dan harga sita jaminan atau sita penjagaan yang telah dijalankan dalam perkara ini terhadap satu unit kondo Podomoro Tower Mountain lantai 35E. 6. Menghukum tergugat 1 bersama-sama dengan tergugat 2 untuk membayar ganti rugi material dan imaterial secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut. A. Ganti rugi material sebesar 50 juta rupiah dan B. Ganti rugi imaterial sebesar 5 miliar rupiah. 7.
Menghukum tergugat 1 bersama-sama dengan tergugat 2 membayar uang paksa sebesar 5 juta rupiah per hari apabila lalai dalam mematuhi isi putusan ini. 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta-merta meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi. 9. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan terakhir, menghukum para tergugat dan turut tergugat untuk patuh dan taat pada putusan ini. Demikian bacaan gugatan kami. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat. Slide gugatannya. Teman ibu udah ada lainnya sama tangannya. Baik, kalau itu kepada tergugat dan kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi gugatan yang telah dibacakan oleh kuasa hukum tergugat? Kami izin untuk kita saling dari kuasa hukum saling dari bacaan. Baik, kalau itu kepada tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan yang telah disampaikan oleh penggugat? Baik, majelis hakim yang hormat, kami akan menanggapi gugatan dari penggugat tersebut. Untuk itu kami mohon diberi waktu untuk mempersiapkan jawaban gugatan kami. Berapa lama waktu yang saudara butuhkan untuk menyiapkan gugatan saudara? Kami mohon waktu 7 hari yang mulia. 7 hari Nasional. 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 Baik, bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah setuju dengan waktu 7 hari yang diminta oleh pihak tergugat? Panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 7 hari dari sekarang tanggal 20 Juli 2024 yang mulia. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 1 minggu dari sekarang di tanggal 20 Juni 2024 dengan agenda pembacaan jawaban gugatan pihak tergugat. Kepada panitera agar dicatat dan diagendakan persidangan selanjutnya, diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan segera keluar dari ruang persidangan. Hadirin diharap berdiri. Hadirin silakan untuk menjalankan ruang persidangan.